Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andit. Di dalam video kali ini saya masih memberi pemahaman dan penjelasan terkait anxiety. Di sini saya akan mencoba memberikan pemahaman berikut penjelasan menurut dari pengalaman pribadi saya sebagai mantan penderita anxiety. Di sini saya bukan orang medis dan saya juga bukan orang kesehatan. Baik teman-teman. Jadi begini teman-teman, coba ya teman-teman koreksi diri teman-teman ya, pahami, koreksi ya, coba cermati diri teman-teman saat ini bagaimana. Karena antara diri teman-teman dengan yang lainnya berbeda. Yang bisa merasakan, yang bisa mengetahui adalah diri kalian sendiri masing-masing ya. Baik, saya akan coba jelaskan ya teman-teman. Asam lambung itu terbagi menjadi dua: asam lambung tanpa kecemasan dengan asam lambung disertai kecemasan. Ya, makanya coba teman-teman koreksi diri kalian. Saat ini teman-teman, asam lambung teman-teman tanpa kecemasan atau asam lambung disertai kecemasan. Ya, kalau memang teman-teman tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, artinya teman-teman di sini asam lambung tanpa kecemasan. Ya, tapi apabila teman-teman merasakan, ya, teman-teman punya merasakan apa? Merasakan cemas, merasakan takut, merasakan khawatir, merasa hidupnya mencekam, tidak tenang. Ya, artinya teman-teman di sini asam lambung disertai kecemasan. Ya, kita akan jelaskan satu persatu teman-teman ya. Kalau asam lambung tanpa kecemasan teman-teman ya, itu hal lumrah, hal wajar. Semua manusia yang hidup pun merasakan ya, dan teman-teman sebelum terkena anxiety pun juga merasakan ya. Faktor penyebab asam lambung berlebih tanpa kecemasan, bisa kita telat makan, bisa kita kecapean, lelah ya, bisa kita perut kosong terus masuk angin ya. Itu bisa semua teman-teman menyebabkan asam lambung kamu berlebih dan akhirnya timbul sensasi yang kamu rasakan, tapi kamu tidak cemas, kamu tidak takut walaupun sensasi tersebut muncul dan kalian rasakan. Ya, terus ya, asam lambung tanpa kecemasan ya, salah makan, capek, masuk angin ya, perut kosong. Nah, tiba-tiba teman-teman asam lambungnya berlebih, akhirnya menjadi sakit. Ya, teman-teman sakit. Setelah sakit, teman-teman berobat, dikasih obat sama dokter untuk 3 hari ya. Baru 2 hari teman-teman sudah sembuh. Ya, teman-teman pada saat sakit teman-teman tidak takut, tidak cemas, dan proses kesembuhan teman-teman sangatlah cepat. Itulah dia teman-teman ya, yang dikatakan asam lambung teman-teman berlebih ya tanpa kecemasan. Ya, itu dia teman-teman. Makanya ya, harus dikenali, dipahami dulu, koreksi diri kamu ya. Saya kan nggak tahu diri kamu saat ini tanpa kecemasan atau disertai kecemasan. Yang bisa tahu hanya diri kamu sendiri. Nah, terus saat ini kita bahas masalah asam lambung disertai kecemasan, yang artinya apa teman-teman? Asam lambung kamu berlebih yang disebabkan oleh psikis, mental, dan kejiwaanmu. Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatirmu itu yang menyebabkan asam lambung kamu berlebih. Ya, karena kamu cemas, karena kamu takut, khawatir, akhirnya asam lambung kamu berlebih ya, berimbas terhadap lambung, reflux, timbul sensasi. Setelah sensasi muncul dan kamu rasakan, kamu cemas, kamu khawatir, kamu takut. Itu ya, setelah kamu takut, khawatir, cemas terhadap sensasi, akhirnya asam lambung berlebih lagi, berimbas terhadap lambung, reflux. Ya, sensasinya jadi awet atau sensasinya berganti dengan sensasi yang lain. Akhirnya muncul sensasi yang baru, kamu cemas lagi, takut lagi, khawatir lagi. Itulah teman-teman yang dikatakan GERD, apa yang dikatakan asam lambung disertai kecemasan. Ya, jadi teman-teman hidupnya penuh dengan kecemasan, penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Itu yang bisa merasakan kalian sendiri teman-teman. Ya,
Kalau memang teman-teman di sini asam lambung disertai kecemasan, obati cemasmu itu, obatin takut, cemas, khawatirmu itu terkait mental, kamu obatin. Agar kenapa? Agar asam lambung kamu itu normal. Ya, karena banyak sekali teman-teman para penderita anxiety, mereka asam lambung berlebih ya disertai kecemasan, tapi metode penyembuhannya seperti asam lambung tanpa kecemasan. Ya, dia nggak sadar diri bahwasanya asam lambung mereka berlebih disebabkan oleh psikis mental kejiwaannya. Tapi yang dilakukan oleh teman-teman ya mengobati asam lambung teman-teman seperti asam lambung tanpa kecemasan. Ya, teman-teman terus minum obat, terus minum herbal, ya, terus mantang makanan. Ya, dengan harapan teman-teman bisa normal asam lambungnya. Tidak teman-teman, karena kenapa? Asam lambung kalian selalu berlebih selama teman-teman cemas, takut, khawatir. Ya, makanya koreksi diri kamu masing-masing, kenali, pahami. Ya, saat ini teman-teman asam lambung tanpa kecemasan atau asam lambung disertai kecemasan yang bisa merasakan diri kamu sendiri. Ya, kalau memang kamu asam lambung tanpa kecemasan, ya artinya kamu bukan anxiety ya. Karena kalau anxiety pasti akan punya rasa cemas, takut, khawatir. Ya, jadi kamu tinggal berobat aja sembuh gitu loh. Tapi kalau untuk penderita anxiety ya, asam lambung disertai kecemasan ya, ya dia kalau mau sembuh ya harus diobatin cemasnya. Bagaimana caranya kita tidak cemas? Bagaimana caranya kita tidak takut? Ya, bagaimana kita tidak khawatir agar asam lambung kita tidak berlebih, biar asam lambung kita normal. Itu karena teman-teman kan selama ini ya, teman-teman ya ikhtiar kemana-mana ya, tapi teman-teman tetap cemas. Ikhtiar kemana-mana tapi teman-teman tetap takut. Ikhtiar kemana-mana tapi teman-teman tetap khawatir. Itu makanya banyak teman-teman penderita anxiety udah ikhtiar minum obat, herbal, terapi, tapi tidak sembuh-sembuh. Karena penyebabnya teman-teman tidak bisa mengontrol atau mengendalikan rasa takut, cemas, dan khawatirmu. Itu dia teman-teman, karena rasa takut, cemas, khawatirmu itulah ya pemicu asam lambung kamu menjadi berlebih. Ya, kenali, pahami, koreksi diri kamu teman-teman. Ya, terus baik selanjutnya. Banyak teman-teman penderita anxiety di sini mereka berpikir ya. Jadi orang anxiety itu untuk menuju kesembuhan anxiety itu mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, mereka berpikir sembuh dari anxiety yang diobatin lambung ataupun sensasi. Kelompok yang kedua, mereka berpikir sembuh dari anxiety yang diobatin mentalnya. Dua kelompok ini sangatlah berbeda. Sangatlah berbeda. Ya, yang satu dia fokus ke lambung dan sensasi. Dia berpikir lambungnya enak, lambungnya sembuh, sensasinya hilang, anxiety pun hilang. Ya, mereka berpikir seperti itu. Dan untuk kelompok yang fokus mengobati mental, dia berpikir sembuh dari anxiety yang diobatin mental ya. Mereka mengobati mentalnya, mereka mengobatin cemasnya, mengobatin takutnya, mengobatin khawatirnya. Itu sangatlah berbeda. Baik, kita akan bahas untuk teman-teman yang berada di kelompok pertama ya. Koreksi diri kalian, saat ini kalian ada di kelompok yang mana? Kelompok yang fokus ngobatin lambung dan sensasi atau di kelompok yang fokus ngobatin mental. Kita akan bahas yang pertama dari teman-teman yang fokus mengobati lambung dan sensasi. Ya, teman-teman ya. Sekarang teman-teman koreksi diri. Ya. Saya berbicara untuk teman-teman kelompok yang fokus ke lambung dan sensasi. Sekarang kamu coba renungkan ya, koreksi diri kamu. Saat ini mental, psikis mental kejiwaanmu bagaimana? Terkait hati ya. Hati kamu hampa tidak? Bahagia tidak? Ceria tidak? Percaya diri tidak? Ya, terus pikiran kamu selalu cemas tidak? Khawatir tidak? Takut tidak? Koreksi diri kamu. Ya, teman-teman harus bisa merasakan ya. Saat ini teman-teman fokus ke lambung, fokus ke sensasi ya. Teman-teman berpikir yang diobatin lambung,
kalau lambung sembuh ya anxiety sembuh ya. Ada yang berpikir mau setiap sensasi yang muncul dan dirasakan dicari obatnya, dicari solusinya. Ya, seakan-akan teman-teman itu hidup tidak mau merasakan sensasi. Ya, untuk kelompok yang pertama yang fokus ke lambung dan sensasi, udah ikhtiar kemana-mana ya. Udah ikhtiar kemana-mana, pasti saya yakin. Coba koreksi diri kamu, kamu sudah ikhtiar apa saja? Ya, sudah mantang berapa lama kamu makanan? Ya, sembuh tidak? Kalau sembuh, ya alhamdulillah, ya. Kalau tidak, ya kamu koreksi diri. Ya, kenapa teman-teman sudah mantang makanan, sudah berobat, sudah fokus ke lambung ya, tapi kok nggak sembuh-sembuh? Ada apa? Ya, itu dia teman-teman ya. Tanpa kalian sadari, anxiety sudah berhasil membuat kamu penderita anxiety jadi fokusnya ke fisik kamu. Sedangkan fisik kamu itu sakit disebabkan oleh mentalmu, rasa cemas, rasa takut, rasa khawatirmu. Itu dia teman-teman. Ya, tapi mereka tidak peka dan tidak bisa merasakan. Dia lebih fokus ke lambung dan sensasi sehingga mengabaikan mentalnya. Ya, kenapa saya katakan mengabaikan mentalnya? Ya, setiap sensasi yang muncul dan dirasakan dicemaskan. Ya, dicari obatnya, apa obatnya, cara mengatasinya bagaimana. Dia selalu cemas, selalu khawatir. Itu selalu ngikutin maunya anxiety. Ya, teman-teman, anxiety itu ya, maunya anxiety membuat kamu penderita anxiety tersiksa lahir batin. Membuat hidup kamu tidak ada kebahagiaan dalam hidup. Membuat diri kamu selama hidup ya, selama kamu anxiety, kamu akan merasakan ketakutan, kecemasan, hidup ini mencekam rasanya. Itu dia teman-teman. Dan untuk kelompok yang fokus ngobatin lambung ya, mereka akan memperlakukan dirinya seperti orang sakit. Pasti mereka akan memperlakukan dirinya seperti orang sakit. Ya, kalau saya sering katakan usia muda kelakuan lansia, yaitu selalu memperlakukan dirinya seperti orang sakit. Ya, dia berpikir, saya mau beraktivitas, saya mau berkegiatan seperti dulu lagi, tapi nunggu sensasi saya sudah nggak ada, nunggu nanti kelayangannya sembuh, nunggu nanti pusingnya sembuh, nunggu nanti pegel-pegelnya sembuh. Ya, coba koreksi diri kalian teman-teman ya. Teman-teman di sini ya, sedang tidak merasakan sensasi pun teman-teman tetap pikirannya menakutkan. Sedang tidak merasakan sensasi pun pikiran teman-teman juga yang jelek-jelek terkait penyakit. Ya, itu teman-teman. Ya tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kalau memang menurut teman-teman ya, teman-teman masih berpikir sembuh dari anxiety yang diobatin lambung ataupun sensasi. Silahkan ya, itu pilihan. Itu pilihan ya. Silakan teman-teman, nanti mudah-mudahan ya ikhtiar kamu itu akan ada hasilnya. Amin ya, doa terbaik untuk kalian. Terus yang kedua, saya akan bahas untuk kelompok kedua. Sembuh dari anxiety, mereka berpikir yang diobati adalah mentalnya. Nah, ini untuk kelompok kedua ini, rata-rata mereka itu dulunya menjadi kelompok pertama. Kelompok di mana mereka berpikir sembuh dari anxiety yang diobatin lambung ataupun sensasi. Ya, udah jengah mereka, udah capek dia. Ya, udah capek, udah pasrah dia. Akhirnya ya, dia sadar, tersadarkan. Oh, ternyata saya bukan sakit fisik saya. Ya, bukan fisik yang harus saya obati, ternyata mental. Akhirnya dia ya pindahlah dari kelompok pertama, pindah menjadi kelompok dua ya. Kelompok dua fokus terhadap mental ya. Dia sudah tidak lagi fokus terhadap lambung ataupun sensasi ya. Seperti itu. Pasti nggak ada namanya langsung ke mental, nggak ada ya. Nggak mungkin orang yang ke mental itu pasti pernah ikhtiar ya menjadi seperti kelompok pertama, ke lambung dan sensasi tuh. Nah, untuk teman-teman yang saat ini ya, mereka berpikir sembuh dari anxiety yang diobatin mentalnya ya, dia sudah apa yang dilakukan sama dia? Dia sudah berusaha ingin hidup seperti dulu lagi, beraktivitas seperti dulu lagi, dipaksa, dilawan, dilatih. Ya,
sensasi muncul dan dirasakan, dinikmatin sama dia. Ya, berusaha tidak cemas, berusaha tidak takut terhadap sensasi yang sedang dirasakan. Ya, teman-teman kelompok kedua ini mencoba menerima, mencoba menikmati. Ya, terus dia mencoba beraktivitas seperti dulu lagi, aktivitas seperti dulu lagi, realita kehidupan, walaupun sambil merasakan rasa cemas, rasa takut, dan juga sensasi. Tapi dia tidak memperlakukan dirinya seperti orang sakit. Dia berusaha dia berusaha memperlakukan dirinya seperti orang sehat. Ya, mereka berkegiatan, beraktivitas di luar sana, muncul rasa cemas, muncul rasa takut, ya, dilawan, dihadapi, ya, dikendalikan. Bagaimana rasa cemas dia bisa diubah menjadi tenang. Bagaimana rasa takut dia diubah menjadi rasa tenang. Ya, tapi dia tetap beraktivitas. Itu, ya, tempat mana yang ditakuti, sama dia didatengin, dilawan, dihadapi. Dia mencoba praktek di sana, bikin bahagia diri dia, bikin senang diri dia, bikin ceria diri dia. Itu dilatih mentalnya. Ya, dia berusaha hidup seperti dulu lagi, walaupun dihajar sama sensasi, dihajar sama cemas dan takut, tapi dia menghadapinya. Kalau untuk kelompok pertama yang fokus terhadap lambung dan sensasi, mereka menghindari berbenturan dengan cemas dan takut. Dan mereka itu rata-rata orang yang kalah melawan rasa takut dan cemas. Itu makanya dia memperlakukan dirinya seperti orang sakit kelompok pertama. Ya, sedangkan kalau kelompok dua tidak. Ya, dia lawan habis-habisan. Air mata dia digunakan untuk melawan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir dia. Ya, itu dia untuk kelompok dua seperti itu, teman-teman. Ya, dia mencoba hidup normal seperti dulu lagi. Dilatih bahagia, ceria, senang. Itu dia sudah tidak peduli lagi terhadap lambung. Dia sudah tidak peduli lagi terhadap sensasi muncul, ya, yang dirasakan, dinikmatin. Dia lebih fokus ke mental, melatih mengalahkan rasa takut, mengendalikan pikiran. Karena orang anxiety itu kita dikendalikan oleh pikiran kita. Makanya untuk mereka yang fokus ngobatin mental, dia sedang berusaha, ya, mengendalikan pikiran. Itu dia, teman-teman, ya, karena dua hal ini sangatlah berbeda. Sangatlah berbeda, ya. Itu dia. Jadi kalau kelompok pertama saya tambahin lagi ya, teman-teman. Untuk kelompok pertama, ya, coba kalian beraktivitas deh, berkegiatan seperti kamu dulu aja, ya. Coba kamu keluar rumah, berkegiatan, aktivitas, ya, berlibur, kuliner di luar. Berani tidak? Takut tidak? Khawatir tidak? Ya, karena kenapa? Teman-teman pada saat mau bangkit dihajar rasa cemas, takut, teman-teman takut mundur. Akhirnya di dalam rumah meratapi nasib, meratapi penderitaan, ya, berpikir lagi. Orang anxiety kan banyak mikir. Itu dia, ya. Terus orang yang kelompok pertama ini, dia mau beraktivitas, mau berkegiatan, nunggu tidak ada sensasi, nunggu badannya enak. Giliran enak, dia tetap aja nggak berani beraktivitas, tetap nggak berani berkegiatan di luar sana. Terus apa yang kamu tunggu? Nah, kamu ngobatin fisik kamu, ya, kamu ngobatin fisik biar tidak merasakan sensasi. Giliran sensasi kamu hilang, tidak kamu rasakan, akhirnya kamu keluar rumah ingin mencoba beraktivitas. Di saat rasa takutmu hadir, di saat cemas kamu hadir, sensasi pun akan kamu rasakan. Terus buat apa kamu di dalam rumah fokus ngobatin sensasi kamu, sedangkan kamu pada saat kamu mencoba berkegiatan muncul rasa takut, cemas, sensasi pun itu juga hadir. Itu dia, teman-teman, ya. Tapi nggak apa-apa. Saya di sini, ya, hanya memberikan pemahaman dan penjelasan. Kalian silakan koreksi diri kalian masing-masing. Kira-kira mana yang harus diobati? Kamu kenali, kamu pahami, ya, apa yang harus kamu obati. Ya, mudah-mudahan penjelasan dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman.
Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun menyinggung teman-teman, mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.